Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Rimbawati, jurusan PG PAUD S1, Pokja Pesisir Selatan. Di sini saya akan membahas tentang penanganan anak dan ADHD ataupun GPPH. Apa sih yang dimaksud dengan ADHD ataupun GPPH? ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang disebut dengan GPPH, gangguan pemusatan perhatian hiperaktif. Nah, biasanya anak yang ADHD ini cenderung mengalami tidak bisa diam, lari sana, lari sini, dan tugasnya selalu berantakan. Suka lupa, sering kehilangan barang-barang yang mereka bawa. Nah, ADHD ini dari ciri-ciri ada 3 tipe. Yang pertama adalah attention. Attention itu cenderung anaknya kurang aktif, sering melakukan kecerobohan ataupun kesalahan, seperti menaruh perhatian ketika diajak berbicara. Dia diajak berbicara seperti mendengarkan, tetapi dia tidak mendengarkan. Ketika ditanya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian susah mengikuti instruksi. Ketika di sekolah dia guru menerangkan ataupun menyuruh mengerjakan tugas, misalnya halaman 15 yang dikerjakan seperti halaman 13. Selain dari itu, dia gagal mengerjakan tugas. Setiap dikasih tugas tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai, selalu bosenan. Dalam kegiatan apapun, anak attention ini dia selalu bosan dan berpindah-pindah dari satu mainan yang lainnya. Yang kedua itu hiperaktif. Hiperaktif ini anaknya sangat aktif, tidak bisa diam, susah duduk. Dia tidak tenang, seringkali meninggalkan tempat duduknya, dan bahkan memanjat, berlari, lebih cenderung dia gerak fisik dan kakinya lebih banyak. Yang ketiga, impulsif. Impulsif ini perilaku bertindak tanpa berpikir panjang, sering mengambil mainan secara tiba-tiba. Kemudian anak menangis karena mainannya diambil. Dia tidak berpikir bahwa nanti anaknya itu akan menangis. Susah menunggu antrian. Anak yang impulsif ini tidak bisa menunggu antrian lama-lama. 5 menit terasa 5 jam. Kemudian anaknya juga tidak sabaran. Kalau di dalam kelas, anak yang mengalami impulsif ini dia cenderung tidak mau sabar. Apabila dikasih tugas dia tidak mau, dan dia kalau menunggu giliran. Cara terapi anak ADHD yaitu yang pertama terapi perilaku. Terapi perilaku ataupun memodifikasi perilaku yang maladaptif menjadi adaptif. Maksudnya merubah perilaku yang buruk yang tidak sesuai dengan lingkungan atau yang diinginkan menjadi perilaku yang sesuai dengan norma dan budaya. Seperti contohnya merubah perilaku yang melatih fokus. Anak ADHD biasanya dia tidak bisa fokus. Nah, untuk melatihnya, orang tua harus membuat jadwal anak secara sederhana. Misalnya, pulang sekolah menaruh sepatu di rak, kemudian membiasakan untuk mencuci tangan, mencuci kaki, makan siang dan tidur siang, dan selalu olahraga. Anak yang ADHD itu jika tidak diatur jadwalnya, maka dia akan berantakan kegiatannya. Untuk membiasakan anak yaitu melatih fokus, orang tua harus melibatkan kegiatan anak dalam satu hari. Kedua, yaitu medikasi atau penggunaan obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan yang tepat untuk menangani perilaku ADHD sangatlah kecil dibandingkan jika tidak menggunakan obat-obatan. Karena ada masalah dalam kinerja si meka otak yang mengakibatkan fungsi eksekutif. Artinya, kalau anak yang sudah tidak bisa dikendalikan, maka bisa digunakan dengan obat-obat. Tetapi kalau anaknya normal, ADHD-nya tidak berlebihan, dia menggunakan perilaku fokus. Ya, Bu.
Apakah berpengaruh gangguan ADHD jika tidak ditangani? Sangatlah berpengaruh ya Bunda. Yang pertama, jika tidak ditangani, maka pada anak akan lebih mudah melakukan kecelakaan, akan mudah kecelakaan. Kemudian akademiknya rendah dan banyak musuh. Kenapa banyak musuh? Karena jika tidak ditangani, mereka akan berbuat kesalahan terhadap teman-temannya dan teman-temannya itu tidak akan mau menemaninya. Itu adalah akibat tidak ditanganinya. Kemudian pada remaja cenderung lebih pada kecelakaan kendaraan, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, kemudian suka merokok, kepercayaan diri rendah. Kemudian pada dewasa ini jika penanganan tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan penghasilan rendah untuk anak dewasa, kemudian tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Jadi kalau mereka sekolah tidak pernah selesai. Kemudian perceraian pada pernikahannya, sulit bekerja.